Sebab kau kan kumuh bang. Ya. Kumuh lah politik dah. Lah itu. Jadi Mendan. Pandai dia saya. Cari Dah balik dapat dia. jadi tukang tulis dah. Dah baru bang. Sabar ya kan. Sekretaris bertugas ya. Dia mah yang KO betul kan? Ini Awak siap tu lah. lah. Masalah sen kan. Tapi cek saja dia kode-kode ini. Turun Iya. pagi balak eseh. Ada bilang tidak ada. Poinnya kurang dari juri. Itu peraturan nomino ya. Itu juri. Iya bang. Lo kendak do dan bakok komen namun ndak ada di balik-balik di Facebook tu. Dah apa sih bang? Lameh kok jadi Facebooknya bang. Orang cakap sebenarnya. Alhamdulillah. Ya. Cakap orang satu lah cakap lagi. Komen lah. Dah betul dibaca sama dia. Ibaratnya lah ada terhati dari timbul di dalam Facebook kan tu ah. Mbak ada squad. Tapi kau ndak cakap nak seru ya. Kan untuk bercakap dengan orang no ni. Jadi karena iyo buat dia step. Gara-gara ndak ada di balik tu. Singgung. Itu orang ndak nyedangan ndak ada di. Iya Iya, itu Ren, kualat namanya Ren. Kalau daun ndak ada di Yuan. Sedang lusuh itu. Iya. Cari. Dah ada. Pas, lan. Pas lah. Buan danai. Go. Kau saja anda. Buan Iya. danai. Turun dan. Saya nang dah unang. Iya. Turun dan. Berapa manjen? Goleh. 3 balik. Catat dua ya. Dah itu loh Ren. Ni pada. Pada orang saya selama gua anjuan. Rendi penampilan dari mereka kan. Mencalek Rendi suat le bang. Dia minat politik. Iya, walau cerita ni sebenarnya kadaun ngah barif. Dek politik gua gak kurang suku ya. Baru malu dua orang lah. Ndak. Tidak. Selama satu-satu politik gua di kampung ada barif lah. Kami nak kena alu tu orang politik ya. Ndak. Nah iya je apa dah tidak ada di sana tu. Ya. Ketua partai. Tak beliau nampak dah bang. Kosong. Oh dia tabuk pas. Di dalam politik gua ada lah terus nampak dah. Dia nak di muka tegak awak di belakang sekali. Beda awak pekerja politik. Oh, betul. Bukan pemain politik. Tidak bisa lo mari beri kesalahan dulu. Tapi waktu Randy kalau mencalek Agak politik banyak tu, apa nampak Maria. Jadi kawan-kawan Bang Arif nambah politik selama ikut tukang adu kami je kerja kadang namanya. Awak lah panik dia mengumpul orang nak. Kok kini yo je nak. Ibu lah nyala duduk sama dia. Pemanang lari ya. Orang politik ya. Dah dole sudah. Pas lihat dan Pembangunan nak kena kecek tadi tu. Dah kena apa je lah dia. Dah sesuai je janji-janji yang kecek di negara kami dah. itu. Sebab kau kan kumuh bang. Ya. Kumuh lah politik dah. Lah itu. PK sebab tu ya bang. Amandan waktu tu fikiran kau politik kau dan. Iya. Binu Amandan lah dah. Iya. Tak nampak. Ada lo nak sekali Maria. Kecik awak kan. Dia kecik orang politik ke. Khabar politik. Jalan dibuat. Bandar dibuat. Bantuan dia gih. Iko bandar ko nang kecik kami ya. Untuk madok na sawah. Nang ngarajuan proyek tu. Apa nang sampai proyek. Janji-janji ketika mencari soro politik saja. Nang kami lah berbondong-bondong pai mendukung apa lah. Kok alasannya banyak. Alasannya banyak. Kau nak masuk Rembang lah bagai ya. Kau contoh dari ni lah masyarakat lah gini ya. Ya. Dulu pemerintah mengurus orang Kalajo
orang tak keraju. Hari ni dah tambah lagi lain. Dulu istilah orang tanpa gejala ke. Lebih ke Bali. Oh. Orang tanpa gejala. Aja nak ngurus tu dia. Di laganan politik awak sebenarnya main. Di KTP besok rendi Ya mari. pekerjaan awak swasta atau PNS atau orang tanpa gejala. Oh, betul. Nomor adu tu ya. Nilai kata tu andan. Kalau salah masuk. Ande kan dia boleh. Itu warna mana bang? 10 Berapa tu? 12 17 17. Ya. Itu waktu Skor itu ampi yang manang abang. Ya. Kalau 30 bang. Ondan. 15 Kok kalah banyak ni Ondan kalah ada lebih dia je kalah ada juri yo lah. Itu dah. Wah anu dah minum dulu banyak. Kan minum bang salah cicik lu. Dah lama cerita ada minum dah. Itu kapak guru noh awak tanya dia tu ada kapak guru dia di Iko sekolah. kalau awak cari cerita Bang Arif kalau agak menjurus kan. Agak barik pembicaraan Bang Arif untuk supaya orang tergaduh cerita awak kan Arif. Kita cuba mana minta pendapat kapak guru Kini itu situasinya. Setiap kemenang selalu gitu. Cari-cari alasannya. Coba pak kopi je dulu. Ha. Kalau bang. Ada kedai kopi sangat. Pakai gulu tindak ya. Ada. Tapi baiknya. Kini kalau mulai dah dari bang. Ya bang. Partai baru, partai lama. Nyuka kalau istilah orang kini ke verifikasi nah. Ini kan periode politik pula kemudian dulu lihat bang. Ya, nak tiba lu beli ya. Lah kan yo tender ulang lu dewan kan orang lihat. Nah, pintu masuk partai. Jadi banyak saya partai ini nama ajak awak, ajak masuk Eko. Yo. Kau abang dari ni yo pertama indah. Yo. Yang kedua kalau waduhnya kena dari bang turun, lalu bang berusia. Iya. Sekedar itunya sudah masuk partai lolos verifikasi apa lah tinggal dia. Fungsi dan tugas pokok anggota dewan ke bang? Bakok sampai tiok sabanta kita bicara itu. Dan jadi politik itu pemilu lah titik. Kan namu kita bang dia. Orang tak satu pemilu dia. Pemilu awak tu tukang hantar, nah bang. Di petang bara kada petang. Kalau mau hari kan sempat satu petang tu nak. Bara persen orang Malaysia satu memilih. Dari 100% pemilih yang terdaftar atau DPT itu, tapi yang kemudian memutuskan ikut memilih berapa persen? Kalau yang awak tahu di Singkarak kecamatan awaknya, Iya. paling banyak 60%. 60%. Saya tahu kok semua kecamatan lain kan. Iya. Semua Surian bah 60 berarti rata-rata. Kalau di rata-rataan, kalau dari data rekap di KPU datang itu 63%. Nah, kan tak set. Data Ya. persen. 63% berarti ada 37% orang yang tidak menentukan pilihan. Awak tak tahu apa alasannya dah. Bisa saja alasan itu karena mode yang Randy juga Arif sebut tadi itu. Besu orang tu lah apatis di politik. Lah tak suka. Dalam pikirannya politik itu kumuh. Dalam pikirannya politik itu korupsi saya. Dalam pikirannya politik itu cekak-cekak saya. Ya. Saya Randy sebut di Facebook tadi kan. Dan tak jauh-jauh dah di Amerika, jauh sana. Di Amerika tu. Ya nak kita orang ngalo Pak, lo cerita nan Amerika kan. Pilpres zaman Clinton dulu itu sampai 25% orang Negara maju. negara maju. Yang limunya kok. Tingkat pendidikannya lebih tinggi pada awak kan. Nah, tingkat kesejahteraannya lebih tinggi. Iya. Jadi kalau ditanya apa alasan partisipasi orang itu rendah, alasannya misalnya kalau tingkat pendidikan, kalau tingkat kesejahteraan, ternyata di Amerika tidak oleh itu. Artinya memang ketidakpuasan orang ke politik itu memang gejala umum di mana saja. Iya. Kalau Amerika itu dua partainya di situ. Pilihan orang dua saja, kalau tidak Demokrat
Iko ampe balik ya. Nah, gua ampe balik. Kan itu lo lah dah membuat kita panjang mari Pak. Harusnya. Harusnya itu ampe balik. Iya. Nah, yang bisa membuat masyarakat semakin punya banyak pilihan. Tapi kan faktanya ternyata kan tidak begitu. Nah, jadi memang memang masyarakat itu memang harus selalu memberikan edukasi. Cara berpikir memang harus berubah terkait dengan karena apa dan itu tak cukup itu menjadi referensi menunjukkan orang. Misalnya saya lihat bawa kau milih, ini lah awak pilih gua. Misalnya tak peduli jual dah. Iya, betul. Lah pilih dan keluarga-keluarganya sini selama ini. Iya. Dan pilih dan dia tambah suksesnya dan awak mendekor. Sebenarnya alasan awak milih itu memang harus terbaharui. Jadi coba baca lihat dengan cara yang berbeda. Jadi kalau memang model kecil, kalau Arif dulu dia lah pernah berpolitik, mungkin kecewa. Ini kita lihat berkali-kali, ini kita lihat terbukti bahwa para politisi itu tidak ada yang menyenangkan perasaan. Randy model itu. Tapi kan dengan umur Randy yang ada gini, dengan karakter Randy yang lain namun bertanya, kamu rasa justru penyuruh untuk menjadi politisi. Tinggal memang ubah cara pandang. Iya. Nah, mungkin modeko kalau awak ingin memelon cara berpikir tentang itu. Jadi kalau awak tanya, misalnya nah, di dunia tidak bisa disentuh dengan itu. Cara itu kok gak ganji lo kaji bang abang? Agak ganji. Banyak pun. Tidak bisa disentuh di politik. Yang pesawat, tak ada nyo politik dah. Nyo mangku benar mari. Dek politik kok kecil orang. Nan manantun harago padi, orang politik. Enggak orang pesawat. Toke. Toke go nyusuruh lo begini mari. Garandah harga padi sih aja. Paun salana masyarakat. Ada kerja partai. Awak saya baru ikut mendengar keterangan ternyata memang partisipasi politik rendah. Dan Paun dia dapat kabar kan? Iya. Jadi waktu contoh yang paling ekstrim. Dulu ketika Rusia tu masih bernama USSR. Rusia lah itu. Cak Ya, harus kan dulu. Yang dakik kalau lama-lama. Masuk ke Singkara. Iya. Kampung Marif ya. Tentang hari di utara jadi Rusia. Rusia lompat ke Cina. Iya. Rusia dulu kan terkenal ada revolusi Bolshevik. Revolusi Bolshevik itu revolusi yang digagas oleh kaum buruh untuk menumbangkan rezim Tsar. Rezim Tsar itu adalah sistem kerajaan sebelum negara Soviet itu menjadi negara modern model ini. Jadi dulu kaisar Tsar yang jadi raja di situ sistem kerajaan. Terjadilah revolusi yang namanya revolusi Bolshevik. Nah, kalau bawaan ke istilah sederhana itu revolusi yang dipicu oleh keyakinan orang terhadap Marxisme, Leninisme. Iya. Atau kalau masuk kerennya waktu itu komunis. Iya. Kalau bahasa orang dulu komunis. Komunis. Itu komunisme. Gestapo. Gestapo itu kalau Indonesia kan. Nah, komunisme lah kemudian menyebabkan terjadinya revolusi Bolshevik. Malah kekaisaran Tsar itu sehingga berdirilah negara USSR. Dulu namanya USSR. United Socialist Soviet Republic. Itu pelajaran SD dulu tuh. Sejarah tuh. Dan berhubungan aja politik gitu ya. Nah, jadi ini balik aja cerita. Petani. Setelah Soviet berhasil mendirikan negara USSR itu, setelah revolusi Bolshevik selesai diselenggarakan, ada kebijakan Soviet yang terkenal waktu itu namanya kolektivasi pertanian. Kolektivasi pertanian itu artinya tanah-tanah pertanian diambil alih oleh negara. Jadi dibuat kolektif kepemilikannya. Sebenarnya tidak kepemilikan dong, kolektif penggarapannya. Contoh. Iku gak parik Pak Sobang. Coba lah gak jalan di jalan sampai menghadapi rendilah. Kalau kolektif kan tahu rendilah. Kolektif itu artinya bersama-sama. Iya. Jadi tanah 6 hektar contohnya. Iya betul. Atau kalau Dewa itu sapiriang. Sapiriang ladang sawah 10.000 padi, ya kan? Nah, tanah gua nyampe alih pemerintah. Sudah itu nyepilih 10 kepala keluarga untuk mengelola tanah yang hektar atau 10.000 padi tadi. Lah, apa-apa anak 10 kakak gua urus kok.
Karena jual niko mulai dari menggarap sampai panen. Anan kurang, doko minta ke negara. Asih bang. Nah, itu dulu. Nah, Itu kok. Nah, bangku dipinjamkan. Kalau nunggu, kalau ndak ada, kalau lah ada traktor dipinjamkan. Punya Pokoknya dia. dibantu oleh negara. Punya dia. Setelah panennya selesai, setelah panen, artinya kan semua pokok itu ada negara. Barang udah milih oleh negara. Barang udah diambil oleh negara, lihat lalu kemudian dijual oleh negara. Lalu nak kerajo tadi apa? Kerajo tadi dapat upah. Oh, narimo. Menerima upah saja. Iya. Di negara magi upah. Negara. Hasil dari kebijakan itu adalah dalam jangka beberapa tahun jutaan orang di Soviet mati. Kelaparan. Oh. Karena motivasi orang kerja itu tidak boleh. Iya, iya. Dan ke 10 kakak dan 3 kerja dan 7 mungkin dia cari saya. Iya. Katanya jadi sama lah mau dia awak gali-gali kalau goro. Iya. Nah, goro orang awak gali-gali ya kan. Gua pengkurusan. Gua pengkurusan. Gitu pahala goro. Dak kamakan setibo. Leci deh lo Rusia. Namun Jadi misalnya tiba-tiba saya pemerintah kini gua nyubuk saya kebijakan. Awak balik ke zaman modern Soviet tu. Tanah-tanah nama apa-apa punya akan diambil alih oleh negara, maka tanah tu akan buat kolektivasi lah. Tanah kolektif lah. Wah kerja secara kolektif di situ. Nah, bah, tak berhubungan je politik cari petani tadi tu. Akhirnya Arif sebagai petani tak berisiko ke Arif tu. Tentu tak boleh kini awak petani lah tu. Tak bisa bila kamu nanam, wah jadi hari saja aku bisa orang bisa lah hujan awak mulai tanam lah misalnya kan. Tak bisa ada itu lah tu. tak ada kebebasan. Tak ada kebebasan lah tu. Perintahkan dari negara lah membuat peraturan misalnya lah lakukan kajian-kajian tanggal sekian awak mulai tanam, sadoin nanam ya. Akibatnya bahkan petani pun akan dapat efek dari sebuah sikap atau sebuah kebijakan politik. Nah, tanah, udara, air. Iya. Negara aku punya. Karena punya. Berdagang kecil Arif tadi. Di mana berdagang? Kini saja kecil dan nyubuat kebijakan di pemerintahan kota misalnya tu. Area aku tak boleh berdagang lah. Itu adalah area untuk keindahan, maka aku tempat wisata malam, tak boleh menggalih. Akibatnya orang galih tak bisa situ lah. Iya. Tak pada akibat nama tu. Ada Monas kini mah. Pada Monas. Berapa banyaknya konflik yang terjadi antara warga masyarakat di Satpol PP gara-gara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota tidak sebangun jo keinginan dari masyarakat. Itu memang begitu, Bang. Oh. Saya pertama karena dia partai dah. Malah kok ada partai yang menyebut itu ke masyarakat. Yang kedua, ada tak partai nan yo lagi keserius mengurus kami negara masyarakat. Iya. Mengurus negara kan lah tu. Moi contoh ketik-ketik kalau bon ke kabupaten ya gini kan nan Manang tu kan partai nan satu mengusung saja. Baru situasi kalau bon ke daerah. Jadi karena utama partai itu sebenarnya kan ini melakukan pendidikan politik ke konstituen. Jadi sebenarnya kalau dulu tugas pendidikan politik itu kan ada di tangan negara, pemerintah. Inilah dibebankan ke partai politik. Jadi sebenarnya partai itu biaya itu. Kalau anggarannya dari anggaran yang diagian ke partai itu kan ada itemnya di situ pendidikan politik tuh. Yang biaya pergantian kan kalau melaporkan itu item yang diperbolehkan tuh. Jadi dari situ biayanya. Iya ada biaya lah. Yo intinya kamu itu intinya partai politik tentu karena mendapatkan kekuasaan, maka caranya membalas ke rakyat itu tentu pertama dengan kebijakan yang berpihak ke rakyat yang perjuangkan, yang kedua tentu dengan memberikan pendidikan politik ke rakyat. Nah pemahamanku tidak berarti guna rakyat itu bodoh loh. Tidak berarti rakyat itu bodoh loh. Kalau bagi pendidikan itu artinya karena semua orang itu kan tidak sama lah paham kerjanya. Orang yang misalnya jadi guru saja, tentunya satu-satu bicara politik lain, tentunya mengerti benar politik, karena itu dunianya. Orang yang kerja di intelek kerja di bank, tapi itu nanyo hadapi nanyo kerajaan sehari-hari, tidak tertariknya bicara politik. Wajarnya tidak mengerti tentang politik. Tidak ada pemahaman politik dari secara partai politik. Pemahaman politik karena tugas pendidikan politik itu tidak hanya diselenggarakan dari partai. Nah, jadi itu yang menyebabkan kemudian masyarakat itu tak putus pengetahuannya tentang partai politik atau menjadi sederhana pengertian tentang partai politik. Nah, politik itu pahami hanya sekedar seperti yang disebut tadi.
pemilu. Memilih dan memilih. Ya. Dan bakal pemilu itu yang paling disebut sentral dalam pikiran masyarakat. Karena regenerasi kepemimpinan itu kan dilakukan di situ. Di pemilu tuh. Di pemilu itu. Karena pemilu itu mengubah komposisi anggota DPRD. Pemilu itu mengubah komposisi pimpinan daerah. Kalau di kabupaten pimpinan daerah, di provinsi misalnya gubernur kan. Itu loh di DPR RI ya presiden. Tapi sistemnya pemilu kan tidak menender ulang pada kecil. Tidak menender ulang loh. Karena memang dipilih berarti ya. Iya, dipilih dan sebenarnya kan ketika partai menentukan siapa caleg yang nyusung, itu sebenarnya kan awak bisa menilai itu. Apakah calon nyusung di partai itu ketujuh deh, Pak. Cocok pikiran-pikirannya Jawa. Kalau ada setuju politik, sebenarnya tidak tapek caranya membuang politik dalam pikiran awak, tapi pilih calon yang cocok pikirannya Jawa. Kan banyak tuh. Yo, jadi kami secara apa gini bang? Yo, secara di masyarakat gini ya. Dak tentu baanan sabana pendidikan politik ya. Apa dan fungsi politik ya. Dan ada dak dari pemerintah nan magi tahu kepada masyarakat bahwa politik kok bagus. Dan politik kok sangat membantu terhadap Bang Rif. Penjelasan yang serupa itu tuh Bang Rif. Sampai saat kini secara umum awak ya. Alun ado awak nan mandanga lah Bang Rif. Jadi fungsi politik serupa itu keuntungan yang awak dapetan secara masyarakat terhadap peserta politik iko loh. Dan orang politik kok gini bang, seolah-olah hanya suruh-suruhan bang, karajonya kah, supaya kami tidak mengetahui apa mananan karajo politik kah. Sehingga makin lama, tidak awak saya awak nama nggo tidak satu memilih itu tidak keluar. Inyo kalalunya. Iya. Inyo kalalunya. Iya. Iyalah. Cak awak tentukan saya sikap memilih yang terbaik berarti. Ya. Jadi tidak memilih Pak. Misalnya kalau ada cik dapil Pak, atau cik kabupaten lah, model kabupaten Solok kan. Ya. Kursinya ada 35. Ya. Seandainya orang nama milih itu hanya 30% saja atau 20% saja. Orang-orang modern di Jawa yang tidak yang kecewa aja politik sudahnya bersepakat untuk tidak satu memilih. Ya. 20 orang saja sampai milihnya. 6 kursi tetap 35. Iya. Nah, pertanyaannya apakah awak tetap bersikap apatis, tidak merubah apa-apa, atau awak tetap punya harapan bahwa suatu saat akan terjadi perubahan. Nah, di situ yang membedakan awak antara apakah awak orangnya optimis atau awak orangnya skeptis. Apatis. Kalau awak skeptis, awak ragu setar kamu deko aja nya. Ini berubah politiknya, kamu deko bahkan tiba pasti awak kamu deko aja. Iya, tidak boleh macam itu nah. Sesuai istilah daun dulu diamnya orang baik kadang bagi kesempatan ke orang jahat gitu. Ayo. Jadi merubah kejahatan kok yo ikut serta kan orang baik. Ikut serta. Nah, ya, jadi balik ke pernyataan pertama enggak. Karena enggak ada satu pun yang enggak bisa nyentuh politik. Bahkan kalau tadi kan nambo tanya itu kan model pertanyaan tadi itu namanya kalau di logika itu verifikasi. Cobalah cari. Iya. Coba buktian. Coba buktian. Itu kan buat cari 1, 2, 3 ternyata sadonyo ada banyak. Semuanya ya. Yang sederhana yang ada juga metodenya itu falsifikasi namanya. Pembuktian salah, falsifikasi. Cari cek saja dan kemungkinan salahnya. Aku contohnya. Bahkan aku kan agak saru kok si jen dak boleh nangannya long kawin lah. Bahkan cara hubungan suami istri itu bisa ditentukan di politik. Baca rohnya. Contoh bang kira-kira. Aku contohnya. Seandainya presiden awak, pemerintahan awak membuat keputusan pembatasan jumlah anak dengan alasan untuk melakukan kontrol penduduk. Kontrol kependudukan. Di Cina ada. Di Cina menentukan itu Cina penduduknya miliaran, ini lah sangat khawatir dengan ledakan penduduknya. Tentu wajib diikuti oleh masyarakat. Nah, kan misalnya nyatur di pemerintah caranya. Misalnya anak kedua cara maturnya tidak mau dilarang beranak anak itu. Misalnya kasar nih ya kebentuk itu ya. Misalnya anak kedua harus bayar pajak. Misalnya.
atau anak kedua tidak dibayar lagi oleh negara pendidikan. Orang yang orang yang ekonominya biasa-biasa saja, anak keduanya harus nyom biaya sekolah, anak pertamanya tanggung dari negara, itu berisiko. Tidak berubahnya tuh. Alunnya tepat itu lah pakai alat kontrasepsi. Mengalir ya bidan terjual Bali ya. Iya. Jadi itu kan contoh yang agak ekstrim. Tapi aku menunjukkan bahwa politik itu memang sangat berkuasa. Nah, pertanyaan sebaliknya, kalau memang politik itu sangat berkuasa, ini pertanyaannya kalau ingin membuat kebaikan, mana jalan paling cepat? Kalau ingin membuat kebaikan, di mana saja berada, kalau di kota, daerah geografis atau di kabupaten atau di provinsi atau di negara dalam arti pemilihannya DPR RI misalnya. Kalau ingin nak berbuat banyak, tidak ada jalan dah. Kecuali masuk ke sesuatu yang tadi powerful tadi itu. Ya politik. Main dia. Main lah. Satu. Justru dengan satu, ada peluang untuk melakukan perubahan. Tapi jangan model orang-orang yang wajib tadi pelarian manang tidak aspiratif. Di situ yang membedakan. Makanya apakah awak terjun ke dunia politik secara pikiran awak siap, secara konsep awak siap, sehingga idealisme awak terbentuk di situ. Sehingga ketika memilih politik sebagai ajang pengabdian, awak menganggap itu sebenarnya adalah bagian dari panggilan jiwa. Karena ada sesuatu yang awak tuju di situ, ada sesuatu yang awak kejar, ada perubahan yang ingin awak kejar, yang ingin awak capai. Mati loh Jen, kalau itu saya modal awak tidak ada pitih, dia kemana mak dia kata pilih. Itu diskusi kedua tuh. Nah, yang penting secara prinsip mau dulu. Cara pandang awak terhadap politik itu harus berubah. Jadi politik itu tidak bisa awak sederhanakan dari tadi dah. Makanya politik itu ubah pemahamannya lah. Politik itu adalah segala hal tentang bagaimana mengelola masalah-masalah publik, masalah-masalah kepentingan umum. Jadi boleh kini gua tidak politik yang mengurus tuh. Pasar, tidak politik yang mengurus tuh. Kebijakan yang lain. Tapi yang mana yang duduk orang politik ni orang kaya. Kalau orang berpikir yang duduk, tentu sesuai juga kepentingan ini. Kalau kebijakan yang kajian. Itu masyarakat hobi memilih orang-orang yang berpikir. Nah, di situ makanya cara berpolitik tuh, kalau istilahmu tuh wak katarsis, wak sucikan, wak berasian. Karena kalau wak berasian tuh hasil tuh nomor 2. Walaupun wak target hasil itu adalah capaian yang harus wak kejar dalam melakukan kerja-kerja politik, tapi tidak ada dan hilang. Kalau istilah orang kini nothing to lose, tidak ada dan hilang kalau anda duduk. Kenapa? Karena wak melakukan kerja-kerja politik itu bingkainya berjuang. Ada sesuatu nak kaji. Jangka panjang. Jangka panjang. Tanam kini buah sore. Itu dah. Nah, jadi bisa beko kalau wak pelan-pelan wak perbaiki cara pandang tentang politik itu. Bisa beko pelan-pelan lo kritik tuh. Fakta yang sedang berkembang kini itu di mana kelemahan kawan-kawan yang duduk kini itu, di mana kelemahan partai politik. Bukan dalam rangka mencikarai, tapi dalam rangka mencari pengetahuan supaya awak tidak terjatuh di jurang yang sama, tidak tertarung di batu yang sama. Jadi kalau awak akan memilih jalur politik, secara pikiran, secara mental awak siap. Karena awak punya tujuan di sini. Jadi kecek-kecek orang, Marif. Kalau nak masuk ke ranah politik, itu banyak saja. Tak kini anu lu Randi. Sesuai keterangan Pak Undi kau orang nonton bola. Kalau nuri kurang lama nonton bola tu, satu lu nyibik bola ke dalam. Beda kok kaset. Kok satu awak ada Bang Arif dah. Orang di dalam mencari suara mah. Lah jo pitih saja menjadi suara. Awak dosana awak nyogi pitih untuk memilihnya bagai. Yang dosana awak tadi tu dak lor tahu dah. Ba arti pitih nan 100 dan 200.000 ke Bang Arif. Kok suara awaknya kalau nak memilih awak benar ni dia dapat pitih 100-200.000 dak jadinya pilih awak dah. Wei prinsip tagak suku pakai suku, tagak kaum pakai kaum. Tapi nama suku tadi dan dapat pitih. Oh itu loh. Itulah. Ya, itu tantangannya mungkin di sisi lain wak bisa diskusikan tentang trias politika. Nah, setelah trias politika itu apakah efektif pengelola negara wak serahkan pada 3 lembaga ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Karena terbukti 3 dalam banyak kasus kan mereka lebih cenderung akrab.
apakah memang ada keseimbangan kekuasaan di situ atau jangan-jangan kolaborasi yang terjadi kan bisa, itu bisa di sisi lain diskusikan, bisa juga kaji itu. Isu boleh nak kama daun jo udang dia kadai dan semua ya. Ya, ulang ya, Bang. Pokok kalau daun dari kerapau, minta kami. Iya. Kami minum. Jadi itu apa? Jadi Awak yang mau kawan bon. jadi itu maka itu yang kamu sebut. Jadi awak harus selalu melakukan pengayaan mereka dan harus itu kan soalnya kan pendidikan politik. Kalau kan kalian bisa wajah pelan-pelan awak sadarkan bahwa politik itu tidak sekotor yang dibayangkan. Iya. Karena selalu masih ada harapan di situ. Tarangna negara aku jadi pernah kadang wah ada orang kabupaten ya. Iya, iya. Wah pujuk bupati ya tahu kan. Iya. Baru dewannya, gubernur, presiden. Itulah. Jadi kan banyak itu enggak. Sebenarnya dipicu dari diskusi tentang politik saja itu banyak hal yang harusnya urai kan. Karena konsep kok kacau tadanga istilahnya cok didanga tapi ada paham konsepnya. Iya. Wah jangan kali. Bahkan Iya. menilai berdasarkan penilaian orang, penilaian orang di medsos. Coba bayangkan, orang kok orang eksak, ini orang eksak, ilmunya matematik, ilmunya hukum, cara berpikirnya lah eksak mana. Kalau dia bicara politik, ini pasti akan sedikit berbeda. Karena kaku, ini hitam putih saja menilai. Iya. Di logika saya salahnya ada tuh. Nah, Iya. Ada itu dah. Yudika. Lu tarang itu eksekutif nama kan. Yudika. ini lah kopi lu. Ya kopi lah dia.